Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu. Dan buat teman-teman yang lagi kurang enak badan, semoga Allah berikan kesembuhan ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, bisa ketemu lagi di video baru aku. Sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku akan bahas untuk budgeting di bulan Oktober. Kalian ngerasa gak sih teman-teman kalau waktu itu rasanya cepet banget ya berlalunya? Rasanya baru kemarin kita masuk di awal bulan September dan sekarang udah di awal bulan Oktober. Seperti biasa di awal bulan aku selalu buat budgeting bulanan ya teman-teman. Dan di sini aku udah buat template-nya supaya nanti durasinya nggak terlalu panjang. Nah, kalau teman-teman sendiri udah buat budgeting bulan Oktober atau belum? Kalau belum, yuk kita buat bareng-bareng. Di sini untuk budgeting bulanan aku selalu buat 4 kategori ya teman-teman. Yang pertama adalah giving, yang kedua saving, yang ketiga living, dan yang keempat fun. Untuk kategori giving, seperti biasa di sini terbagi menjadi 2, yaitu untuk orang tua dan sedekah. Untuk nominalnya sendiri di sini nggak akan aku spill ya teman-teman. Kalian bisa sesuaikan aja dengan kemampuan keuangan teman-teman. Lanjut untuk kategori saving atau menabung ya teman-teman. Di sini terdiri dari 4. Yang pertama adalah tabungan utama, yang kedua dana darurat, yang ketiga dana pendidikan, dan yang keempat sinking fund. Untuk nominalnya di sini nggak akan aku spill ya teman-teman. Dan setiap bulannya aku nggak isi semua, aku sesuaikan dengan pendapatan aku di setiap bulannya. Biasanya aku prioritaskan juga mana yang penting untuk didahulukan, mana yang enggak. Sebenarnya aku dan suami itu saat ini lagi memprioritaskan untuk dana pendidikan. Alhamdulillah suamiku lagi menjalankan kuliah, jadi kita prioritaskan untuk dana pendidikan. Rasanya aku tuh pengen banget nabung dana pendidikan untuk anak dimulai dari sekarang. Tapi karena kita punya prioritas saat ini, jadi nanti dulu untuk pendidikan anaknya. Meskipun belum punya anak, tapi menurut aku nggak ada salahnya kita nabung dari sekarang. Karena aku pribadi nggak mau ya teman-teman, ketika aku udah punya anak tapi aku belum mempersiapkan tabungan apa-apa untuk dia. Aku belajar banyak dari pengalaman orang tuaku dulu. Jadi waktu itu kakakku sakit dan orang tuaku butuh uang untuk berobat. Tapi karena orang tua aku tuh nggak punya uang, jadi bingung untuk berobat itu pakai uang apa. Dan udah berusaha pinjem kesana kesini, tapi nggak ada yang minjemin. Menurut aku itu adalah pengalaman yang paling menyedihkan ya teman-teman. Ketika anak sakit dan butuh uang, tapi kita sebagai orang tua nggak punya tabungan sama sekali. Jadi makanya teman-teman, aku itu sebisa mungkin harus punya tabungan sebelum aku punya anak. Kalau kita punya tabungan, kita nggak perlu cari pinjaman kemana-mana. Itulah kenapa aku pengen banget belajar budgeting supaya aku bisa nabung ya teman-teman. Selain bisa nabung, aku jadi bisa mengelola keuangan keluarga menjadi lebih baik. Tentunya semua ini akan bisa kita capai kalau kita mau belajar dan berusaha dengan keras. Oke, yuk kita balik lagi ke video. Seperti biasa, untuk kategori living di sini ada 4 kolom. Yang pertama adalah kategori, yang kedua budget, yang ketiga aktual, yang keempat selisih. Untuk di bagian kolom kategori, di sini aku isi beberapa pos pengeluaran ya teman-teman. Di bulan ini masih sama untuk pos pengeluarannya dengan di bulan September. Untuk pos pengeluarannya diantaranya ada listrik, BBM, air galon, belanja bulanan, belanja mingguan, kuota, kesehatan, dan dana tak terduga. Kalau teman-teman baru memulai budgeting, kalian bisa list dulu kira-kira apa sih kebutuhan kalian di setiap bulannya. Karena setiap keluarga itu pasti kebutuhannya berbeda-beda ya teman-teman, jadi nggak bisa kita samaratakan. Lanjut ya teman-teman, kita akan isi untuk kolom budget. Di kolom budget ini teman-teman bisa perkirakan berapa kira-kira budget di setiap posnya. Waktu awal aku baru memulai budgeting, jujur aku bingung ya teman-teman untuk menentukan budget di setiap posnya. Karena aku dulu baru pindah ke Sorong, Papua, jadi aku nggak bisa meraba atau aku belum punya pengalaman
teman-teman belanja-belanja di sini. Nah, untuk awal-awal mungkin gak apa-apa banget kalau budget kita nggak sesuai dengan realitanya. Kalau dulu aku catetin ya teman-teman harga setiap aku belanja. Dari situ untuk bulan-bulan selanjutnya aku bisa memperkirakan dengan harga yang aku catat. Yuk kita lanjut ke video. Untuk listrik di sini aku budgetkan 300.000, BBM 100.000 dan masing-masing setiap minggunya 25.000. Air galon 100.000 masing-masing setiap minggunya 25.000. Untuk belanja bulanan di sini aku budgetkan 450.000 ya teman-teman. Belanja mingguan budgetnya 500.000. Jadi per minggunya aku budgetin ada yang 100.000 dan ada yang 150.000. Karena biasanya di minggu pertama dan minggu keempat perbawangan udah pada habis, jadi aku budgetkan lebih untuk itu. Lanjut untuk kuota, di sini aku budgetkan 300.000. Kayaknya di bulan ini akan boncos untuk pos kuota karena memang di wilayah Papua ini mahal banget ya teman-teman untuk kuota. Jujur aku sedih banget ya teman-teman, sebagai konten kreator aku tuh butuh banget kuota yang banyak. Coba bayangin aja, kemarin aku beli 40 GB harganya 150.000 dan sekarang udah terpakai 20 GB. Karena memang aku pribadi kalau upload di YouTube itu satu video bisa menghabiskan 4 GB. Makanya menurut aku konten kreator itu banyak banget loh perjuangannya. Lanjut ya teman-teman, untuk pos kesehatan di sini aku budgetkan 50.000 dan dana tak terduga 100.000. Yang terakhir untuk budget fund di sini aku budgetkan 200.000. Jadi total budget di bulan ini yaitu 2.100.000. Seperti biasa ya teman-teman, kita akan lanjut untuk cash stuffing. Untuk uang cashnya di sini aku hitung ya teman-teman, kalau nggak salah jumlahnya ada 1.500.000. Karena nggak semua pos pengeluaran aku jadikan cash. Untuk pos listrik dan kuota seperti biasa aku simpan di rekening. Setelah aku hitung ini udah pas ya teman-teman, 1.500.000. Oh ya teman-teman, di sini sambil aku cash stuffing aku juga mau sharing ke teman-teman semua. Sesuai dengan judul di video ini, aku mau sharing awal mula aku ngonten di YouTube. Sebelum lanjut aku mau perkenalan dulu. Saat ini aku adalah seorang ibu rumah tangga yang ikut suami merantau ke Papua, tepatnya di kota Sorong. Sebelumnya aku tinggal di Bekasi ya teman-teman, sama dengan suami tinggal di Bekasi juga. Aku baru nikah di tahun lalu ya teman-teman dan memutuskan untuk tinggal bareng dengan suami di Papua ini. Sebelum menikah aku itu bekerja sambil kuliah dan setelah lulus kuliah aku langsung menikah. Karena setelah menikah aku mau ikut dengan suami ke Papua, jadi aku memutuskan untuk resign. Saat ini gak berasa udah mau hampir setahun aku udah gak bekerja. Memang aku sengaja memutuskan untuk gak bekerja dulu karena jujur aku pengen banget menikmati masa-masa ini dengan santai. Selama 5 tahun belakangan aku udah bekerja sambil kuliah dan rasanya capek banget ya teman-teman. Aku rasanya kayak gak punya waktu me time untuk aku sendiri atau melakukan sesuatu yang aku senengin. Makanya di waktu-waktu ini aku manfaatkan untuk melakukan yang aku suka. Itulah alasannya kenapa akhirnya aku mulai membangun YouTube channel. Aku suka banget ya teman-teman edit video dan tag video. Dari hal yang aku suka itu, makanya aku memberanikan diri untuk membangun YouTube channel. Padahal sejujurnya aku itu orangnya introvert banget ya teman-teman. Untuk isi suara kayak gini dan ngajak ngobrol teman-teman meskipun melalui video, aku itu nggak bisa. Sampai akhirnya aku memberanikan diri dan menantang diri aku. Dari waktu ke waktu aku mulai belajar ya teman-teman bagaimana cara berbicara supaya nanti penontonnya itu mengerti. Makanya sampai sekarang kalau isi suara menurut aku perjuangan banget karena kalau salah aku selalu ulang-ulang terus. Oh iya, sebenarnya aku udah ada niat ngonten itu dari tahun 2022. Aku udah mulai upload satu video tapi karena aku bingung ya temanya itu waktu itu apa, aku juga kesulitan membagi waktu antara kuliah dan kerja, jadi makanya aku nggak terusin untuk upload video-video selanjutnya. Akhirnya aku terusin lagi di bulan Maret tahun 2024 sampai saat ini. Jadi kalau aku bisa simpulkan alasan aku mulai ngonten di YouTube karena aku mau mengisi waktu luang aku sebagai ibu rumah tangga dengan hal-hal yang aku sukai. Yuk teman-teman, kita
kita pasti bisa berkarya dari rumah. Dan tentunya bisa bermanfaat buat orang lain. Segitu dulu ya teman-teman video kali ini. Untuk cerita selanjutnya tungguin ya di video aku selanjutnya. Bye-bye!